Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik dalam pelaksanaan haji tahun-tahun belakangan ini, antara tahun 2022 dan tahun ini 23, yakni ada satu istilah baru yang dilontarkan oleh Pak Menteri Agama kita dan Pak Dirjen, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji hendaknya ada moderasi, yakni moderasi dalam ibadah haji dan umrah. Moderasi yang selama ini digulirkan sejak beberapa tahun ke belakang nampaknya juga harus masuk dalam ranah haji, yakni moderasi ibadah haji dan umrah. Walaupun moderasi sebenarnya sudah dilaksanakan secara kultural oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, namun nampaknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, hendak memasukkan bagaimana moderasi itu diterapkan dalam manasik haji. Ada buku yang berjudul Moderasi Haji dan Umrah. Di sana oleh penyusunnya disusun sedemikian rupa sehingga diatur bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu termoderasikan dengan baik. Moderasi dalam arti kita tidak cenderung terlalu ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri, kan, tetapi bagaimana dalam hal ini misalnya petugas dapat memahami dengan dalam, dengan utuh pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan begitu mereka bisa atau dapat memberikan solusi-solusi terbaik bagi situasi dan kondisi yang ada, baik itu dalam penyelenggaraan yang terbaik ataupun ketika melihat para jamaah yang berbeda-beda, heterogen, baik dari sisi fisik, terutama ada yang sudah tua, ada yang uzur, ada yang macam-macam keadaan jamaah. Dengan demikian, dengan moderasi ibadah haji dan umrah ini, diharapkan para petugas dapat menerapkan dengan luas, dengan elegan pelaksanaan ibadah haji itu. Karena disinilah saya menyimpulkan bahwa moderasi ibadah haji dan umrah adalah pemahaman yang mendalam, gitu ya. Jadi arti moderasi itu pemahaman yang mendalam tentang ibadah manasik bagi jamaah umumnya dan khususnya bagi petugas haji. Dan dengan demikian diharapkan petugas haji nantinya dapat menerapkan manasik haji yang sesuai bagi jamaah tertentu, yang misalnya uzur, yang misalnya sakit, yang misalnya apapun yang terjadi di sana, dengan pemahaman yang utuh, dengan pemahaman yang mendalam tentang manasik haji. Yang saya dapat simpulkan dari pembacaan saya tentang buku moderasi beragama ini, moderasi ibadah haji ini, itu baik ya. Untuk masuk dalam moderasi ini, saya akan memulai moderasi
ibadah haji ini dengan yang tertulis dalam buku moderasi ibadah haji dan umroh itu, yaitu yang pertama adalah moderasi istita'ah, moderasi di dalam istita'ah. Dalam buku itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan istita'ah terbagi menjadi dua, yaitu istita'ah mubasyarah dan istita'ah ghairu mubasyarah. Ini apa artinya? Artinya adalah bahwa ketika seorang mampu melakukan hajinya karena dirinya sendiri, tidak ada endorse dari orang lain, tidak ada bantuan orang lain, tidak ada, maka itu adalah istita'ah yang mubasyarah. Kemudian yang kedua adalah istita'ah ghairu mubasyarah. Apa itu? Yaitu istita'ah yang ada bantuan orang lain, ada rembuk orang lain, atau ada endorse dari orang lain. Contohnya adalah petugas haji. Petugas haji adalah petugas yang haji yang istita'ahnya adalah ghairu mubasyarah, karena ada bantuan atau ada endorse dari pemerintah dalam hal ini. Yang pertama. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik lebih mudah, persis seperti maqalah laulal Malik la tuqul masalik. Persis seperti itu, ketika tidak ada Imam Malik katanya, maka akan susahlah semua masalah gitu ya. Dalam hal ini, dalam istita'ah, Imam Malik berpendapat bahwa seorang yang bisa mencari nafkah ketika ibadah haji, kemudian nafkah itu juga mencukupi untuk keluarga yang ada di rumah, maka itu sudah disebut istita'ah. Mudah sekali, Imam Malik ini mudah sekali ketika menafsirkan istita'ah. Yang ketiga, tadi Syafi'i sudah, Maliki sudah, dan Imam Hanafi dan Hambali. Imam Hanafi dan Hambali ini seperti sepakat gitu, hampir sama, bahwa istita'ah bagi jamaah haji adalah berbadan sehat, kemudian mempunyai biaya dan kendaraan sehat, biaya dan kendaraan, dan yang kemudian ketiga adalah dia aman dalam perjalanan. Itu ada tiga. Namun selanjutnya yang keempat adalah ulama-ulama mutakhirin atau ulama zaman sekarang gitu ya. Itu mereka minimal ada tiga juga mensyaratkan istita'ah ini. Yang pertama tentu kesehatan gitu ya. Kesehatan. Nah, ini yang menarik bagi ulama mutakhirin, itu istita'ah itu termasuk juga dia mendapatkan kuota. Kalau tidak dapat kuota, tidak istita'ah gitu. Karena menurut kesepakatan OKI, organisasi konferensi Islam gitu, kalau bahasa OKI itu tahun 1986 merumuskan istita'ah itu atau kuota itu untuk istita'ah adalah satu untuk 1000. Misalnya ada di situ 1000 jamaah atau 1000 umat Islam, maka satu orang itu jatah kuotanya. Kalau ada 2000 berarti ada 2 orang, 3000 ada 3 orang berarti. Dan selanjutnya, itulah kuota yang ditetapkan oleh OKI, organisasi konferensi negara Islam tahun 86. Tentang kesehatan, ulama mutakhirin bahkan di sini sebutkan ada PMK nomor 15 tahun 2016. Jadi ulama mutakhirin ini juga sampai ke situ, sampai ke PMK. Itu kalau Menteri Agama itu PMA, Peraturan Menteri Agama. Kalau PMK ini Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 2016. Itu tentang kesehatan, istita'ah tentang kesehatan ada diatur di situ. Selanjutnya yang terakhir menurut ulama mutakhirin juga adalah istita'ah, termasuk juga ketika jamaah bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di Arab Saudi. Dan Arab Saudi juga mempunyai peraturan-peraturan tentang haji. Maka ketika dia bisa melaksanakan, maka itulah istita'ah. Misalnya di pemerintah Arab Saudi membuat peraturan umur 65 tahun tidak boleh gitu. Nah, itu artinya umur 65 tahun ke atas tidak istita'ah, karena pemerintah Arab Saudi mengatakan tahun kemarin itu 2022 yang di atas 65 tahun tidak boleh berangkat.
Maka selanjutnya bisa disimpulkan istitoah dalam buku moderasi ibadah haji dan umroh. Istitoah adalah JERUK, sebenarnya jeruk. Yang pertama J itu jasmani, ya kan? Jasmani, sehat, kuat. Nah, itu berarti istitoah, buat melaksanakan ibadah. Itu manasik haji itu berarti istitoah. Yang kedua, ruhani, jeruk. Ekonomi dulu. Ekonomi sebenarnya rohani dulu, tapi apa sesuai dengan singkatan tadi jeruk ekonomi. Nah, ekonomi itu diindikasikan atau indikatornya adalah mampu bayar BP. BP itu ada 25 juta pendaftaran untuk mendapatkan porsi, dan kemudian pelunasannya kalau itu mampu maka dia istitoah. Kemudian harta itu adalah bukan satu-satunya harta yang ketika dibayarkan kemudian tidak punya harta lagi, dan ini akan membahayakan dia dan keluarga nanti ke depan. Bukan itu. Yang ketiga, dia harus mampu juga membiayai keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu ekonomi seperti itu, harus aman. Yang ketiga, ruhani, jeruk ya. Jasmani, ekonomi, ruhani. Apa indikatornya rohani? Ya, indikatornya misalnya satu, jamaah tahu atau faham tentang manasik haji. Itu berarti dia istitoah. Yang kedua, berakal sehat dan mentalnya siap. Begitu panjang manasik haji ini 41 hari, dan mentalnya harus kuat untuk menghadapi itu. Maka itu disebut istitoah secara ruhani, akalnya sehat. Yang terakhir, jeruk, jasmani, ekonomi, ruhani, dan keamanan. Yang ya, jeruk, keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di jalan, jalannya aman, penerbangannya aman, dan lain sebagainya. Kemudian keluarga dan hartanya juga aman. Ketika ditinggalkan di rumah, keluarga aman, harta juga aman, tidak ada gangguan apapun. Yang ketiga, tidak terhalang, misalnya kecelakaan atau tidak dapat kuotanya terhalang gitu. Yang keempat, tidak ada wabah. Kalau ada wabah, maka istitoahnya itu tidak ada, artinya gugur kewajiban ibadah haji karena ada wabah, itu gugur. Saya kira demikian untuk membahas untuk kali ini ya. Nanti akan banyak yang akan kita bahas tadi istitoah, kemudian kewajiban haji sekali seumur hidup, ada di moderasi ibadah haji, badal haji, nanti dibahas nanti dalam pertemuan selanjutnya. Badal haji uzur, badal haji wafat. Kemudian ada banyak sekali dalam buku itu, dan ini sangat menarik sekali. Saya kira kita harus bahas satu persatu karena ini baru dan ini menarik. Sekali lagi, moderasi ibadah haji dan umrah itu adalah pemahaman yang mendalam, ya. Kemudian pemahaman yang mendalam tentang manasik ibadah haji bagi khususnya jamaah, dan ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah bahwa jamaah yang berangkat adalah jamaah yang mandiri, yang bisa melaksanakan ibadahnya tanpa tergantung orang lain, dia mampu gitu ya. Makanya saya buat video ini supaya para jamaah dan juga petugas mampu melaksanakan hajinya sendiri tanpa tergantung kepada petugas yang lain gitu ya, tanpa tergantung pada karu. Semua jamaah bisa melaksanakan ibadah hajinya sendiri tanpa tergantung orang lain. Itulah inti moderasi, yang berarti pemahaman yang mendalam kalau menurut saya tentang manasik haji bagi
berjamaah umumnya dan khususnya bagi petugas. Demikian saya kira nanti kita akan sambung lagi dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk memahami apa itu moderasi ibadah haji dan umrah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.